Jadi kenalin, kita dari kelompok 4, kelas 10-4. Dan sebelumnya perkenalkan, namaku Cempaka Aisyah Purnama, nomor absen 12. Aku Fadida sebagai absen 21. Aku Kaila Malika Azhar, absen 20. Aku Raffi Bagus Pratomo dari absen 29. Aku adalah Putri Zahra, absen 2. Aku Afran Cakrabaskara dari absen 9. Nah, di sini kita mau ngapain nih guys? Nah, kita ini mau observasi di Sangiran. Oke, jadi kita akan observasi di Sangiran Tentang fosil buat ya, tentang oke, fosil dan manusia purba. Jadi saksikan perjalanan kita di Sangiran hari ini. Dadah. Dari semester 1. Ayo Bram, kita di mana sih Bram? Udah, Sangiran. Asal-usul manusia purba di Indonesia diduga berasal dari daerah Champa, Cochin, Cina, Kamboja, dan Tiongkok Selatan. Mereka termasuk rumpun bahasa Austronesia yang terdiri dari ras Mongoloid dan ras Austro-Melanozoid. Manusia purba di Indonesia diperkirakan sudah hidup sekitar 600.000 tahun yang lalu. Mereka masuk ke kepulauan Indonesia melalui wilayah daratan yang terbentuk ketika permukaan air laut turun pada zaman es. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia antara lain Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Desa Trinil, Jawa Tengah. Yang kedua adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di Desa Sangiran, Jawa Tengah oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Yang ketiga adalah Homo soloensis, ditemukan oleh Terhar Oppenort dan Gustav Heinrich Rapp von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933 di Sangiran, Jawa Tengah. Penelitian manusia purba di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19. Eugene Du Bois merupakan peneliti pertama yang menemukan fosil tengkorak manusia purba di Trinil pada tahun 1890. Peradaban manusia purba dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah masa praaksara, yang kedua adalah masa Neolitikum, yang ketiga adalah masa Megalitikum, dan yang terakhir adalah masa Perundagian. Kita mulai dari masa yang pertama, yaitu masa praaksara. Pada masa ini, manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia lahir di permukaan bumi. Masa ini dimulai sejak manusia lahir di permukaan bumi hingga manusia mengenal tulisan. Cara manusia mendapatkan makanan pada masa ini adalah dengan berburu ataupun mencari tanaman di alam sekitar. Kegiatan berburu biasanya dilakukan oleh para lelaki, sedangkan para perempuan bertugas untuk mengumpulkan makanan dari alam sekitar. Lalu, pada masa ini, manusia masih menerapkan sistem nomaden, atau hidupnya berpindah-pindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Peralatan yang digunakan pada masa ini adalah kapak perimbas, alat serpih, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masa Neolitikum, atau biasa disebut dengan masa batu muda.
Pada masa ini, terjadi revolusi peradaban yang awalnya mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam ataupun berternak. Jenis tanaman yang biasa ditanam antara lain adalah padi, jagung, pisang, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang diternakan adalah hewan yang masih dalam kategori unggas. Pada masa ini, manusia sudah mulai hidup menetap pada suatu wilayah, yaitu di wilayah yang subur, seperti dataran tinggi yang memiliki aliran sungai. Peralatan yang digunakan pada masa ini seperti kapak persegi, kapak lonjong, alat obsidian, dan mata panah. Selanjutnya adalah masa Megalitikum. Pada masa ini, selain banyaknya peralatan baru yang ditemukan, terdapat juga benda-benda yang dikaitkan dengan kepercayaan manusia. Sebelumnya, manusia sudah memiliki kepercayaan, dan kepercayaan itu dibuktikan dengan ditemukannya bangunan-bangunan batu besar atau disebut juga dengan Megalitikum. Mega yang berarti besar, litikum yang artinya batu. Contoh bangunan-bangunan tersebut adalah menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan lain sebagainya. Masa yang terakhir adalah masa Perundakian. Pada masa ini, terdapat kemajuan mengenai teknologi, yaitu dibuatnya perkakas-perkakas menggunakan logam. Sebagai contoh, adalah artefak logam, perunggu, dan besi.